Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haslina binti Ahmad, NIM 2302046222025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa fitur dan fungsi dari Figma. Langsung saja, saya akan menjelaskan fitur yang ada di Figma. Oke, untuk penggunaannya sendiri bisa menggunakan aplikasi maupun website di browser. Baik, di sini langsung saja kita masuk ke website Figma. Nah, di sini tuh kita bisa menggunakan seperti yang saya bilang tadi, bisa menggunakan website maupun aplikasikan beberapa fungsi dan fitur dari Figma. Get started for free. Kemudian pastikan kalian mempunyai akun Google yang bisa diakses masuk ke website Figma. Continue with Google. Terus kalian bisa memilih akun yang digunakan untuk Figma. Ini adalah dashboard dari Figma yang dimana itu kita bisa melihat semua hasil project sebelumnya yang sudah dibuat melalui dashboard ini di Figma. Untuk membuat desainnya, kita tekan pada fitur design yang ada di kanan atas. Pada bagian ini terlihat beberapa fitur yang bisa digunakan dalam mendesain sebuah karya, website, aplikasi, dan lain-lain di Figma. Jadi di bagian kiri itu terdapat untitled, itu dari judul, bisa kita masukkan nanti nama file projectnya yang kita inginkan. Kemudian ada di sini file, page 1 dan layers. Nanti pada saat kita ingin membuat top bentukan dari yang kita buat. Ini beberapa fitur dari Figma yang dimana sebelah kanan itu terdapat untitled, itu kita bisa menamakan judul project yang kita ingin buat. Terus ada file, assets, page, layers. Nah, dimana layers serta page ini nanti akan di dalamnya terdapat frame-frame yang sudah dibuat gitu. Terus di page juga halaman frame yang sudah kita buat, yang sudah desain, bisa nanti akan muncul di page. Kemudian di kanan itu ada design, prototype, serta ada variable, styles, dan export. Terus di bawah itu terdapat move, terus frame yang bisa nanti kita gunakan mendesain. Terus ada berbagai macam tools, terus ada creation tools, ada text, ada comment. Nah, Figma ini bisa kerja secara tim, berkolaborasi bersama tim secara real time gitu. Terus di sini ada action, ada draw, design, and yang terakhir dev mode. Oke. Jadi untuk penjelasan yang pertama, penggunaan tools di Figma itu kita bisa menambahkan frame. Nah, frame itu terdiri dari ini, banyak, bisa kita pilih mau tergantung nanti projectnya mau dibuat apa, mau dibuat kreasi untuk aplikasi kah, ataupun desktop, atau juga bisa yang lainnya. Itu tergantung project nanti masing-masing maunya seperti apa, tergantung dari project yang teman-teman buat gitu. Bisa tablet, desktop, terus ada presentation, watch, paper, social media, Figma community, and archive. Tuh seperti ini nanti
coba kita ambil di sini coba kita ambil tablet untuk frame-nya. Nah, ini udah kita ambil frame-nya. Nah, di frame ini kita bisa menambahkan kreasi yang ingin kita tambahkan ke dalam frame yang masih berwarna putih ini dengan kreasi yang kita inginkan gitu. Jadi di sini beberapa penjelasan kreasi yang bisa kita tambahkan di frame tersebut. Di sini ada position, layout, appearance, fill, ada stroke, effects, layout guide, export gitu. Jadi bisa kalian teman-teman tambahkan sesuai kreasi yang kalian inginkan gitu. Contohnya di bagian fill itu kan latar belakang fill warna frame yang kita mau gitu. Jadi kita bisa menambahkan warnanya sesuai yang kita sudah pilih dari warna ini. Teman-teman nanti bagaimana bisa menambahkan frame ini warnanya ya, tuh kayak gini nantinya. Nah, setelah itu di bagian ini kan sudah kita tambahkan frame ya kan, terus nanti di sini di bagian layers itu muncullah itu yang seperti saya jelaskan tadi. Di bagian layers itu muncullah frame yang kita sudah tambahkan gitu. Ketika kita menambahkan lagi frame, nanti akan muncul di bagian layers itu frame yang sudah kita tambahkan, biar mudah kita ketahui apa-apa saja frame yang sudah kita tambahkan. Nanti pada saat mau diubah frame-nya itu bisa gitu. Itu adalah kita bisa mendesain sendiri frame yang kita ingin tanpa mengikuti template dari frame yang sudah tersedia dari Figma, seperti itu. Terus ada, kita coba tambahkan lagi ya frame-nya untuk di desktop kali ya. Di desktop kita pilih ini ukuran MacBook Air. Oke. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Kita bisa atur-atur untuk posisi sesuai yang teman-teman inginkan. Tuh, jadi nanti kelihatannya seperti ini. Terus kita tambahkan warna background dari frame-nya. Tambahkan deh background-nya. Tuh, nanti seperti ini warnanya. Apakah warna pink muda boleh kali ya, pink muda, just color pink soft, it's so cute ya. Nah, kita coba tambahkan pink soft lagi. Sepertinya kayak udah. Nah, satu lagi deh. Oke. Nah, ini udah frame-nya udah berwarna dua-duanya. Oh iya, di Figma itu kita bisa zoom in, zoom out supaya mudah dalam pengerjaan desainnya ya. Itu jadi biar mudah itu pengerjaannya. Nah, sudah seperti ini. Terus di bagian itu kan udah dijelaskan tuh kayak layoutnya itu mau bagaimana, terus nanti posisinya diletak kemana. Terus oh iya, bagian ini di sini kan ada angka 100%. Ini mungkin angka keterangan ini, oh iya, di bagian fill ini kan warna hijau ya, ada kode nomornya juga. Terus bagian 100% ini ketikatan warna dari frame yang sudah kita
warnai menggunakan warna hijau toska ini gitu. Terus ada efek nanti shadownya bagaimana ya, seperti itu. Terus di bagian ini kan sudah ya, di bagian region tools itu udah digunakan. Terus masuk ke bagian shape tools. Nah, di bagian shape tools ini terdapat beberapa bentuk yang bisa kita gunakan di dalam frame desain yang kita sudah desain dan buat framenya menggunakan dengan menambahkan ukuran yang kita inginkan gitu. Nah, di sini ada rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, and star, image, video. Bisa menambahkan image dan video gitu. Coba kita menambahkan rectangle. Nah, rectangle ini, terus tuh kita bisa posisikan rectangle-nya di mana yang diinginkan. Nah, di bagian rectangle ini seperti yang dilihat di bagian kanan, rectangle. Nah, kita bisa posisikan nih rectangle-nya mau ke mana, mau alignment-nya. Jadi biar mempermudahkan, bisa langsung di klik bagian aturan alignment-nya di kanan gitu, di kanan fitur dari si rectangle ini. Terus ada layoutnya juga, terus ada warnanya, fill, ada warnanya, terus ada struknya juga, ada struknya juga, ada struknya kayak garisan warna yang ada di, seperti garisan warna yang di rectangle-nya, di garis rectangle-nya. Terus ada efek itu seperti biru, pencahayaan dari ukuran. Nah, pencahayaan dari ukuran rectangle-nya bisa warna pink. Tuh pencahayaannya ya, simple material on this page ya, pencahayaannya. Drop shadow. Nah, seperti nanti kelihatannya. Tapi fillnya memang belum diwarna. Tapi kita bisa sudah menambahkan efek. Tuh, kita bisa menambahkan efeknya sesuai yang diinginkan. Ada libraries juga. Tuh, warna-warna yang sudah tersedia ya, warna-warna yang sudah tersedia. Jadi tinggal pilih aja mau yang mana. Bisa kita custom sendiri warnanya sesuai kebutuhan dan keinginan teman-teman ya, seperti itu. Dan coba kita warna fill dari rectangle ini, kita warna jadi warna biru. Nah, oke, seperti ini. Nah, udah seperti ini. Tuh, jadi kita bisa posisikan nanti kayak gini sesuai posisi yang diinginkan itu. Terus untuk bagian possessionnya itu juga kita bisa di bagian X, yaitu kita bisa menambahkan angka urutan yang
posisi yang kita inginkan. Kalau misalkan tidak ada posisi yang tidak sesuai, maksudnya di alignmentnya itu kita sudah memposisikan dengan baik, tapi ketika kita masih mau berukuran dengan angka supaya lebih konsisten lagi posisinya bisa menggunakan angka posisi dari si rectangle ukuran dari si shape tools ini gitu. Nah, sudah tuh, itu adalah penggunaan dari si shape tools. Oke, di sini ada poligon, ada bentuk segitiga juga. Itu terserah kita maunya bagaimana, sesuai kreativitas teman-teman. Nanti bisa memilih shape yang mana bisa ditambahkan di frame gitu. Jadi untuk penggunanya sama seperti yang tadi, menggunakan fill ataupun stroke itu menambahkan pencahayaan dari sisi lebih hidup, lebih natural juga. Nah, itulah fungsi dari stroke dan effects-nya, biar lebih kelihatan menarik begitu. Warna merah. Nah, merah sudah deh seperti ini. Nah, udah seperti ini. Terus, nah ini ada beberapa juga. Ada, coba kita pakai yang star, bintang ya, bintang, star tuh. Nah, di sini ada 100 kali 100. Dimensionsnya dimensions itu 100 kali 100. Nah, di sini tuh kita bisa juga ganti angkanya gitu. Jadi misal ada angka yang tidak sesuai sama keinginan kita, ukuran yang ada di sini, jadi kita bisa tambahkan sendiri angkanya. Sama halnya yang tadi juga, bagian possessionnya kita bisa menambahkan angka yang konsisten yang menurut kita itu menarik dan bagus kelihatannya gitu. Jadi tidak usah lagi memindahkan bagaimana bentuknya, bagaimana ukurannya, bagaimana tampilannya. Jadi bisa ditambahkan angka supaya lebih konsisten yang diinginkan. Pen ini memberikan ukuran membuat ukuran yang kita inginkan gitu. Jadi ukuran mana yang kita inginkan terus bisa dibuat di bagian pen ini gitu. Oke, selanjutnya ada pensil juga. Terus di sini ada teks. Nah, teks ini fungsinya kita bisa menambahkan teks. Oh iya, belum ditulis ya judulnya. Oh iya, di bagian teks ini kita bisa menambahkan teks yang kita ingin tulis. Oke, kita tulis kecil ya, kita akan membesarkan sedikit. Kita tulis saja dulu, praktikum 1. Oke. Terus kita bisa besarkan ukuran teksnya menjadi biar kelihatan ya, karena ini teksnya agak kecil, 40. Oke, di bagian typography, kalau ya ketika ingin mengubah ukuran serta tulisan teksnya itu di bagian typography. Tuh di sini ada regular,
regular saja. Iya, di sini ada regular, ada thin, extra light, medium, semi bold, ada bold. Jadi ketika kita mau boldkan tulisannya atau memperbesar tulisannya biar menebalkan tulisannya biar lebih kelihatan, itu bisa menggunakan bold gitu. Ada thin italic, extra light italic, semi bold, medium italic, bold italic, dan lain-lain. Jadi di sini kita hanya menggunakan regular saja, oke? Terus untuk tulisannya, kita bisa mencari tulisan yang menurut kita estetik dan bisa ditambahkan di sini, dan bisa mengubah tulisan menjadi lebih estetik sesuai kreativitas teman-teman, maunya yang gimana dalam penulisan teksnya. Nah, coba kita menggunakan yang kita inginkan tanpa menggunakan bahagian laptop. Terus posisinya juga, rotationnya juga, layout, kemudian dimensi, appearance, terus warna dari tulisannya kita bisa ubah sesuai kreativitas kita bagaimana, bisa diubah di bagian fill. Terus struk dari tulisannya juga, maksudnya struk dari tulisannya yaitu cahaya biar kelihatan hidup tulisannya dan menarik. Terus juga biar lebih tampak seperti tulisan yang estetik gitu. Nah, nanti bisa ditambahkan di sini biar lebih bagus tulisannya di bagian stroke dan effects. Tuh, nanti bisa ditambahkan di sini tulisannya mau bagaimana. Bisa warna. Tuh. Ini apa tadi? Ini struknya ya. Pencahayaan dari tulisan praktikum ini. Jadi nanti nanti tulisannya itu mau di colorkan sebagai apa supaya nanti konsisten dengan warna yang senada dengan tulisan teksnya. Di yang warna hitam ini, fillnya itu tetap hitam, maksudnya ada juga warna lain, tapi biar senada dengan warnanya, pilih warna yang bisa terbaca meskipun pilih warna yang boleh terbaca terus tidak gelap, serta warna dari tulisan itu tetap konsisten gitu. Bisa menambahkan stroke dan juga effects sama warna dari tulisannya kita bisa custom. Terus sudah ada juga disediakan di libraries, kita bisa pilih maunya yang mana. Ada accents, bisa memilih color sesuai yang kita inginkan gitu. Tuh, ada banyak, ada primary, secondary, banyak. Jadi bisa teman-teman bisa pilih di sini di bagian libraries, ataupun juga ketika ingin custom colornya bisa juga. Itu sesuai kebutuhan dan keinginan masing-masing. Terus di bagian selanjutnya yaitu komen. Nah, komen ini itu adalah fungsinya kita bisa menambahkan komen ketika kita bekerja secara tim, real time bersama tim kita, berkolaborasi di sebuah desain ini. Kita bisa menambahkan koreksi atau revisi dari tim kita. Jadi kita tidak perlu lagi chat secara pribadi, ataupun bagaimana di luar, ataupun jadi komen ini
Jadi komen ini seperti yang kita jelaskan tadi di awal, komen ini tuh bisa digunakan ketika kita lagi berkolaborasi, bekerja bersama tim di sebuah desain gitu. Karena Figma ini kan aplikasi yang bisa digunakan untuk berkolaborasi. Jadi maka dari itu tidak perlu lagi kita mencet secara pribadi, tapi kita bisa komen di dalam desain kita supaya tim kita itu bisa melihat revisi koreksi yang telah kita ajukan, yang telah kita komen pada desain yang harus direvisi gitu. Jadi kita bisa komen. Jadi ada add emoji, ada add emoji, ada add mention, ada upload up to 5 image. Untuk penjelasan dari Figma-nya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.